Jadi cuma di sini nih Tiang buka. Wih, baru baru pertama pulang kali loh. ini. Tiang banyak di DM-in sama ibu-ibu, no. Oh, pastilah. Sini nyentano di rumah ibu aja gitu ya. Ah, bener. Kayak orang nggak 1-2 orang, banyak banget tuh nge-DM. Jadi Tiang nelpon ibu, Tiang mau pulang. Tengah malam Tiang pulang ke rumah bapak. Kalau Tiang nggak punya, mereka nggak tahu Tiang mau pulang kemana. Karena apa ya? Karena di sini si Tiang udah benar-benar meninggalkan semuanya demi keluarga itu loh. Kalau Tiang nggak punya ibu bapak, Tiang nggak tahu mau kemana. Gila emang ini. Berarti rapnya berarti ya? Mau langsung. Siap nyantanen nanging dekene ange Tiang nak mani nungelah rasa Nasing kenapa kelanggo pelajaran kegae nenyakitin tiang pang meseselan. Oke, terima kasih Putu Gede ya. Ikhwan Taro. Siap. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat datang niki sarang Aji, Pak Budi, Pak Nyoman Budi, sarang Bu Nyoman Tari. Niki orang tua angkat di Bali ya? Di Bali. Oke. Sejak kapan di Bali, Bro? Udah Gede. kurang lebih 3 tahun. 3 tahun? Iya. Oh, bentar dulu. Aku naruh gitar dulu ya. Nah, ini viral banget kamu ya berarti ya. Aku setiap buka TikTok itu siap nyantano gitu aja kelihatan. Gila. Sempet tak kepoin kan? Ya. Oh, wih, ini nyentan dari luar Bali nyentano ke Bali. Tapi ketunung atau bahasa Indonesianya apa itu ketunung di terusir gitu ya. Ini menarik sekali nih sebenarnya kisahnya bro nih. Cuman aku telat sebenarnya ya. Sebenarnya dari dulu kan, dari bulan-bulan lalu kayaknya udah viral banget ya. Aku udah dikasih tahu itu sama istri, lupa apa ini viral pak gitu. Cuman aku belum ngeh lah gitu. Kemarin mengundang ini, udah lama itu viral itu. Tapi aku tetap pengen bahas karena kisahnya Putu Gede Ikhwan Taro ini menarik sekali gitu. Nah, awal kita runut satu-satu lah ya. Bro, memang nyentane itu untuk jadi orang Bali atau gimana kisahnya awal mulanya Bro sampai nyentane ke Tabanan itu ya? Enggak, di Buleleng. Oh, di Buleleng itu? Nah, mungkin bisa cerita Bro awal mulanya. Bro jadi orang Bali dulu, pindah Hindu dulu atau nyentano atau gimana itu? Jadi 2 tahun lalu yang udah memutuskan untuk berpindah keyakinan, yaitu pindah ke agama Hindu. Jadi 2 tahun lalu nih? 2 tahun lalu. Oke. Jadi pindah ke Hindu itu bukan karena ada paksaan atau ajakan seseorang. Bukan karena nyentano ini? Bukan karena nyentano. Jadi kan masih banyak tuh dikira ibaratnya udah berkorban agama nih, tapi gitu emang gak nyesel. Kalau Tiang emang udah dari hati untuk berpindah keyakinan, pindah ke agama Hindu itu udah 2 tahun yang lalu. Jadi awalnya dulu sebenarnya cuma liburan ke Bali tuh, pas posisi masih kerja di Jakarta. Nah pas diajak liburan, ternyata sampai di Bali tuh kayak lebih memilih untuk berlibur ke wisata-wisata religinya. Jadi lebih sering ikut ke pura-pura. Oh gitu. Nah, dari situ balik ke Jakarta itu pikiran udah gak karuan. Intinya kayak ada panggilan, pokoknya kamu harus ke Bali, pokoknya harus ke Bali. Jadi saya tinggalkan pekerjaan semua karir yang ada di Jakarta untuk pindah ke Bali. Dan ke Bali, Astungkara dipertemukan sama bapak sama ibu yang bisa menuntun Tiang. Dan
sampai tiang bisa berpindah keyakinan juga. Dan itu nggak semata yang karena keinginan tiang sendiri. Jadi tiang pindah ke agama Hindu juga udah dapat restu dari keluarga besar di Lampung. Oh bro, aslinya Lampung. Aslinya dari Lampung. Lampung. Dari Pringsewu. Di keluarga orang tua kandung masih semua. Muslim semua. Ibu, bapak kandung masih hidup tinggal semua. bapak aja. Oh bapak, ibu udah almarhum. Ya. Oke. Bro sampaikan ke orang tua, Ya. bapak mau ke Hindu. Terus cerita ketemu sama beliau gimana? Sebenarnya kalau ketemu sama ibu bapak tuh dari bos tiang. Oh. Jadi tiang punya bos di tempat kerja tiang sekarang yang bosnya itu juga dekat sama ibu bapak. Dan karena beliau tahu tiang tertarik akan agama Hindu, jadi dikenalkan sama ibu sama bapak untuk menuntun gitu. Jadi tiang pindah pun nggak ada paksaan dari siapapun. Oh. Dan itu juga bukan proses yang singkat ya untuk pindah agama tuh. Rumit nggak? Kan ada upacara Sudi Widani ya namanya Bu ya, Pak ya. Oke. Karena tiang nggak mau yang kayak tiang punya keinginan tapi orang tua belum merestuin, tiang nggak berani ambil keputusan itu. Jadi benar-benar sampai nunggu bapak dari rumah tuh ngasih restu, baru tiang pindah ke agama Hindu. Jadi melalui proses Sudi Widani, udahlah sekarang udah ngejalanin dengan keyakinan yang baru. Dan Astungkara selama ini semua dilancarkan. Oke. Nah sebelum lanjut, Aji demun yang tanya kenapa Aji mau mengangkat Putu Gede Kuantara niki? Sebenarnya tiang begini pemikiran tiang. Asli mana Aji? Kalau boleh tahu Aji? Denpasar. Denpasar di Banjar Jembatan, Sedap Purikau. Oke, Denpasar berarti ya. Jadi tiang memang murni karena kebetulan yang dibilang Mbak Eka tadi ini kan juga anak angkat tiang. Yang sekali salon. Ampuro Aji punya anak kandung? Punya kali. Punya kali. Oke. Kemudian karena yang Mbak Eka, kemudian perkenalkanlah sama Iwan, dia ketemu juga di salon. Sudah ketemu dia niat untuk masuk Hindu. Yang bilang tidak boleh segampang itu, harus ada restu dari orang tua. Oh gitu. Akhirnya beliau berangkatlah ke Lampung, minta restu sama orang tua dan keluarga. Astungkara dari keluarga pihak Gede Kuantara direstui dengan syarat bapak di sana menyerahkan seorang tiang diberikan mandat untuk menjaga keayuan. Jadi tiang karena tiang terdekat juga ikut bapak aja. Cuma dengan kekurangan kuat punya kemampuan apa-apa. Waktu itu Putu Gede Kuantara bilang ke Aji, mau kenapa kamu pindah ke Hindu itu apa yang dia bilang? Dia bilang seperti ini, karena dari awal dia sudah merasakan seperti dari kecil ya memang ingin spiritual. Budaya Nusantara. Oke. Kemudian dia niat mungkin pas dia pertama datang ke Bali, mungkin pernah ke Tanah Lot. Nah semenjak itu dia terngiang-ngiang untuk kembali ke Bali dan langsung berniat untuk masuk Hindu. Jadi yang karena tidak ada restu dari orang tua, dia yang bantu. Kebetulan juga ya, dia ajak ke gereja. Setelah selesai Sri Widani, jadi dia nganggap Tude ini juga sebagai anak, kayak anak kandung lah. Dia ada membeda-bedakan antara anak kandung tiang sama Tude. Tinggalnya berarti di rumahnya Aji? Karena tiang tempat yang emang tidak terlalu besar kan, kecil. Jadi Tude yang sarankan untuk ngontrak ngekos. Oh iya. Tapi sering ketemu, kadang-kadang ke rumah, lebih sering di pura yang ketemu. Nggih, siap. Jadi dia memang murni, tidak ada unsur apa-apa yang menjalankan tugas mantan. Siapa tahu nanti ke depan dia punya anak, punya cucu, biar ada juga yang perhatikan. Tidak ada niat apa-apa. Oke, nah today aku kembali penasaran nih, di momen titik apa misalnya Bro today merasa, waduh kayaknya aku harus benar-benar masuk Hindu deh gitu. Pernah nggak misalnya di kejadian apa gitu kayak misalnya gitu? Oh sebenarnya dari kenyamanan hati aja sih. Feeling ya. Hati nurani. Jadi kayak lebih nyaman untuk menjalankan ibadah dalam agama Hindu. Jadi tiang memutuskan untuk mungkin ini jalan yang Tuhan kasih, dan itu pun kita kan tidak pernah membedakan agama tuh kan mengajarkan semua untuk kebaikan.
Jadi Bukan berarti muslim jelek, lebih jelek. ya justru makanya kayak bapak kandungnya Tiang sendiri juga bilang semua agama itu sama. Nggak ada agama yang mengajarkan kejelekan atau keburukan. Jadi apapun yang kamu jalanin, yang penting kamu tidak merugikan orang, kamu jalanin dengan benar. Siap. Nah, akhirnya Sudiwedani dan jadilah Hindu gitu. Nah, kemudian sekarang kembali ke topik tadi Sentano itu. Nah, aku baca-baca komennya itu kan. Wah, ini orang tuanya sempat komen di akun TikToknya siapa gitu, dibully gitu. Kemudian aku dengar isu di komen-komen orang tuanya pejabat itu. Nah, mungkin awal mula bro kenal sama orang tua yang cewek dulu lah. Kenal yang ceweknya dulu ada orang tuanya? Lebih orang tuanya. Itu silakan lah. Jadi ceritanya itu kemungkinan ibunya ini adalah salah satu follower Tiang di TikTok. Oh, berarti bro memang banyak follower dari sebelum Astung Kaler. Jadi sebelum adanya kasus ini Tiang udah banyak udah dikenal sering dan udah followers gitu. juga udah lumayan. Oke. Nah, dari situ Tiang sering bikin konten kayak pas lagi mau Banten, tanding segala macem. Nah, ada salah satu konten Tiang tuh yang menyangkut tentang Sentana. Ada tuh lagu Sentana yang awalnya belum lagu ini. Sebelum jauh. Jadi tuh ada tiba-tiba ada komenan tuh. Ibunya ini udah beberapa kali komen di konten Tiang yang ibaratnya kayak mau nggak nyentana sana. Di komen? Ya, itu di publik ya ibaratnya kalau komentar itu kan di publik. Beliau bilang katanya mau nggak nyentana sama anak ibu, kamu tinggal santai aja. Yang penting bahagiain anak ibu. Di kolom komen di kolom komentar Tiang ada buktinya semua. Oke. Nah, dari situ Tiang anggapannya cuma kayak ya udahlah itu sebatas orang iseng gitu kan. Nah, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba Tiang cek DM. Ibunya nge-DM di TikTok. Oke. Jadi ibunya nge-DM, "Gus, masih lajang," katanya. "Ibu mau nyari Sentana," katanya. Nah, ini dari situ Tiang kan emang dari awal mau nyari Sentana karena Tiang kan baru masuk Hindu. Jadi Tiang kan perlu merajan, perlu sanggah keluarga. Ya mungkin nanti emang kita bisa berdiri sendiri. Tapi kan alangkah baiknya kita kalau punya sanggah keluarga. Jadi Tiang memutuskan untuk mau nyentana gitu. Nah, dari situ Tiang berpikir apa mungkin ini jalan yang Tuhan kasih gitu loh. Untuk mendapatkan sanggah keluarga dengan nyentana. Tapi belum ada info bahwa anaknya hamil. Belum. Jadi perkenalan, kita tukeran nomor telepon, WA-an, mamanya sering telepon. Tadinya cuma sekedar menceritakan anaknya pemalu segala macam gini-gini. Nah, udah beberapa kali teleponan, ibunya menceritakan keadaan si anaknya kalau sudah hamil. Berapa bulan waktu bro? Itu udah pertama itu berapa bulan? Jalan 6 bulan. Wah, buset. Kurang lebih jalan 6 bulan. Berarti dari awal dia komen itu udah anaknya udah kemungkinannya. Paling dah orang tuanya ini jangan korbannya gitu. Jadi kalau alasan mamahnya itu dulu si anaknya itu punya pacar. Punya pacar tapi itu beda agama. Nah, di situ yang tadinya katanya si cowok ini udah sedia untuk masuk Hindu pas masih pacaran. Tetapi setelah anaknya hamil dilarang sama orang tua si cowok. Nggak boleh masuk ke Hindu. Di situ. Sedangkan si anaknya ini, si cewek ini juga tidak mau kalau keluar Hindu. Sebenarnya itu karena keegoisan kedua belah masing-masing kokoh dengan agama. Sempet kalau orang di Bali tuh kan ada tuh prosesi dinikahkan dengan keris. Itu mamanya juga sempat mikir itu. Tapi katanya udah nggak dikasih, udah nggak boleh. Nah, jadi mamanya itu minta tolong ke Tiang untuk menyelesaikan masalah ini gimana. Nah, dari situ awalnya mamahnya menyuruh Tiang untuk bersandiwara.
Awalnya disuruh bersandiwara, sandiwara gimana ya maksudnya? Jadi mamanya bilang, tuh deh bisa nggak bantuin ibu katanya. Pokoknya kita berjalan seperti layaknya kita main sinetron. Tuh dia nikah sama anak ibu. Anaknya tahu nggak gitu? Tiang kurang tahu, kirang. Oke. Jadi dari situ bilang seperti itu. Nanti kalau semuanya udah selesai, anak itu bakalan Tiang anggap sebagai anak Tiang. Ibunya tuh yang bilang, terus nanti kamu kalau mau pisah, kamu mau apa aja Tiang kasih. Mau apa aja. Orang kaya nih, benar berarti pejabat tuh? Pejabat di? Dia di dinas perhubungan. Dinas perhubungan? Tapi dia tugasnya nggak di Bali. Oh, bukan pejabat di Bali. Ya. Kepalanya? Ya. Kepala dinas perhubungan, ya, bukan di Bali. Tugasnya nama lokasi? Boleh? Jangan. Oh jangan. siap. Nah dari situ karena Tiang tahu upacara pernikahan itu adalah salah satu upacara yang sakral. Jadi Tiang nggak berani untuk main-main dan Tiang menolak keras. Oh, waktu ditawarkan sandiwara sinetron, bro udah tegasin nggak mau. Ya, jadi Tiang nolak keras. Kalau misalnya Tiang mau ngambil keputusan ini, Tiang mau asal nikahnya beneran. Jangan buat main-main. Maksudnya dia sandiwara gimana? Nikah nggak bener itu maksudnya gimana? Ya intinya buat sandiwara aja kita. Nikah memang sekon, cuman kita ada perjanjian kamu sekian gini aja, kamu nanti. Berarti dari awal niatnya dia memang udah begitu. Berarti kemungkinan untuk menyelamatkan nama baik. Dari situ udah. Tiang bilang kalau Tiang mau ngambil keputusan ini, Tiang maunya nikah secara beneran. Dan nanti Tiang bakalan anggap anak itu sebagai anak Tiang sendiri. Dengan kerendahan hati Tiang, tanpa Tiang meminta embel-embel apapun yang dia janjikan. Yang dia janjikan? Maksudnya dia janjikan apa waktu itu? Apapun yang diminta. Ya. Makanya Tiang nggak pernah membahas untuk masalah harta atau apapun itu. Yang penting menikahkan Tiang secara benar. Ibaratnya mereka bilang mau nyentana, dan itu emang tujuan Tiang, salah satu tujuan Tiang untuk nyentana. Jadi di situ nanti Tiang punya keluarga secara skala dan iskala untuk menyempurnakan Tiang sebagai umat Hindu. Nah, bentar dulu, pertanyaannya ini agak aneh sebenarnya kan. Ya. Biasanya lelaki nggak mau kalau menikahi. Nah umumnya lah menikahi orang lah cewek hamil yang bukan dia merasa belum pernah nyentuh nih cewek gitu. Nah bro kok mau gitu? Ini jadi yang buat viral tuh kan ini sebenarnya benang merahnya kan. Kok bro today mau menikah dengan orang yang hamilnya bukan karena today 6 bulan lagi gitu kan. Terus ada cerita bahwa dia nawarin sinetron gitu. Kenapa mau gitu? Jadi gini. Karena Tiang seperti apa yang kita awal bilang, Tiang masuk Hindu karena keinginan hati. Jadi Tiang berpikirnya itu nggak pernah berpikir buruk. Tiang selalu berpikir mungkin positif. Ini cara Tuhan memberi jalan untuk Tiang menjadi umat Hindu yang sempurna. Gitulah ya. Kalau belum nikah kan belum utuh lah gitu ya. Dan di situ juga Tiang kan tidak memutuskan masalah itu sendiri. Jadi Tiang hubungin dulu keluarga di kampung. Tiang mau nikah, tapi Tiang mau menikahi orang yang sudah hamil. Keluarganya bro di Lampung apa katanya? Bapak sempat kaget. Oke. Cuma Bapak berpikir, ya udah nggak apa-apa. Hitung-hitung kamu menolong seseorang. Kalau kamu menolong ibaratnya menutupi aib seseorang, apalagi itu aib besar. Pastungkara pahala kamu bakalan besar banget. Jadi Tiang selalu berpikir positif, nggak pernah memikirkan apapun itu. Apalagi kalau sampai orang yang bilang demi harta mau ibaratnya mengorbankan segala cara, nggak, itu salah. Jadi Tiang selalu berpikir nanti bakalan dapat pahala yang besar atas apa yang Tiang lakukan. Sorry today ya. Aku mau nanya, dia ibunya ini ada
nawarin nggak? Ya udah, kan Today sempat menolak kan sinetron itu. Ya udah Today kalau aku bayar, kalau Today mau aku bayar di awal. Dia mau bayar gitulah gitu. Kalau itu enggak. Enggak. Cuma itu aja. Karena pas Tiang bilang mau menikahi dan mau menganggap anak itu seperti anak sendiri, beliau juga bilang, "Oh ya udah Astungkara kalau kayak gitu, nanti kita bakalan bikinin acara besar-besaran." Beneran besar? Enggak. Iya. Jadi gini, awalnya Rumahnya dia di Buleleng bagus nggak? dia punya rumah banyak soalnya. Oh banyak, orang kaya berarti ya. Bisnisnya apa? Kalau boleh tahu. Kurang tahu ya. Oh gitu. Bisnisnya. Yang penting ibaratnya dia kayak ada beberapa kali beli tanah juga Wih, di kampung ya. wih, pemain Terus properti di rumah, berarti ini. di Denpasar rumahnya ada 4. Wih. Nah dari situ gini, jadi Tiang mau menerima itu juga, mamanya selalu bilang, nanti setelah nikah, Today tinggal di rumah yang di Tukat Badung. Oh, Nah, dia punya itu. rumah di Nah, Denpasar. tapi itu Denpasar. posisinya masih disewa sama orang. Oke. Nah bilangnya bulan oke. Februari ini bakalan habis kan, bulan Februari lalu harusnya habis, nanti kamu tinggal di situ sama anak istri, nanti kamu bisa buka usaha di situ. Oke. Oke. Karena kan Tiang ibaratnya ya udahlah, Tiang kan berarti udah nggak pusing nanti mikirin tempat, dan apalagi kita kan statusnya kan nyentane gitu kan, yang otomatis ikut ke keluarga mereka gitu kan. Ya udah, jalan bilang nanti acaranya, awalnya mereka bilang acaranya untuk di Griya, tapi tiba-tiba berubah nanti acaranya di rumah aja. Terus yang waktu nikah itu jadinya di mana? Di kampungnya. Di rumah, tapi nggak besar-besaran. Ada ngundang resepsi gitu ada? Ada. Kita ada resepsi juga. Dan sebelum pernikahan itu sebenarnya kita udah beberapa kali ada pertemuan keluarga ya. Karena kan kita namanya orang mau menjalin rumah tangga, nggak mungkin dong kita mau memutuskan sendiri. Jadi yang nyuruh ibu sama bapak untuk mewakili keluarga Tiang di Lampung. Jadi setiap pertemuan diadakan di Pura. Di Pura. Pura mana? Di Pura Dalam Braban. Oke. Itu bertujuan apa? Karena bapak tuh nggak pengen nantinya ada kebohongan. Kita ngaturin pejati. Kita ngobrol sampai bapak menjelaskan. Beliau kan punya anak cowok juga. Jadi dia punya 3 anak. Oh, saudara nasi cewek yang hamil itu punya 3 saudara. Tiga saudara ya. Mereka 3 bersaudara. Dia anak yang kedua dan anak yang terakhir itu cowok. Cowok juga. Oke. Bapak juga udah sempat menanyakan, emang nggak masalah. Karena kan kalau sentane itu biasanya kan orang yang nggak punya anak cowok kalau dibalikan. Nah, makanya bapak menanyakan. Kenapa dia? Dan jawaban mereka nggak masalah. Dan selalu bilang nggak masalah. Masalah warisan, nanti warisan leluhur memang jatuhnya ke anak cowok. Tapi untuk anak cewek kita udah sediakan semuanya. Oke. Yang bukan ibaratnya kayak tergiur dengan itu. Tapi Tiang memikirkan Tiang nanti udah punya tempat tinggal untuk anak dan istri. Tuh. Ibunya ini berarti tidak tinggal di Bali ya, karena pejabat di luar Bali kan. Kalau bapaknya? Sama. Oh, di luar juga pejabat juga? Bapaknya yang ini. Pejabat juga? Justru bapaknya yang pejabat. Oh, bapaknya pejabat. Ibunya ini pendamping aja. Oh, ibunya. Kalau kayak kepolisian kan ibaratnya ibunya sebagai ibu bayangkarinya. Oh, gitu. Oke. Cuman dia punya bisnis juga mungkin di Bali kalau itu ya. Bisnisnya kita kurang tahu. Karena nggak pernah. Dikasih tahu. Ya. Oh. Nah, setelah nikah, ntar ini cerita menarik juga. Nah, terus semenjak kalau bro udah deal sama orang tuanya, kemudian dengan si ceweknya gimana? Kemudian bro? Kita ada waktu buat berkenalan sih. Berapa lama? Sekitar 1 bulan. Kita kenalan. Bro kenalan sama cewek, terus? Itu posisinya Tiang udah jemput ke rumah. Ajak main, kenalan. Ya Astungkara nyambung lah ibaratnya. Ya nggak tahu itu emang udah rencana mereka bertiga atau gimana, nggak tahu. Intinya
dia selalu bersikap baik kepada Tiang. Jadi kayak jadilah Tiang yakin, Tiang jadi kayak lebih yakin, oh mungkin ini beneran jalan yang Tuhan kasih untuk Tiang. yang cewek ini sebelum pernikahan terjadi itu baik banget. Dan sampai Tiang udah keluar dari rumah sebenarnya, kita nggak pernah ada masalah sama sekali. Jadi titik permasalahan ya, paham dulu, biar runut lah. Berarti sama ceweknya baik, hidupnya pacaran dulu sebulan gitu ya maksudnya ya. Pendekatan. Nah, aku penasaran nih, aku harus detail nanya nih bro. Boleh. Karena aku mewakili netizen yang biar detail gitu loh. Bro, nanya nggak, kamu hamilnya dari siapa? Oh itu seperti yang bro bilang, orang berdua Bali pacarnya gitu. Tapi dia nggak pernah menanyakan itu kepada. Oh nggak pernah? Dia ngejaga perasaan dia. Biarkan dia nanti yang cerita sendiri. Dia nggak pernah membahas. Dia cerita sendiri akhirnya. Ya, dia cerita ibaratnya, tapi dia nggak pernah merespon dengan gimana karena dia nggak mau. Kamu sudah mau sama Tiang nggak mempermasalahkan masa lalumu. Jadi biarkan itu jadi masalahmu. Sekarang kita jalanin bareng-bareng. Kita nanti urus anak itu bareng-bareng. Terus selama sebulan nih obrolan kalian apa aja tuh waktu itu? Ya kita udah ngebahas masa depan. Oh ya? Ya. Dia nggak nanya kamu memang nggak apa-apa, ini bukan anakmu gitu. Awalnya. Dia ngerasa nggak enak karena ini bukan tanggung jawabmu katanya. Ya. Saya selalu bilang nggak masalah. Mungkin emang ini udah takdir. Selalu seperti itu. Nggak pernah ada kata lain. Dan selalu nganggap ini takdir yang Tuhan kasih. Gitu. Terus kalian ada bercakap nanti aku boleh nggak bikin anak lagi sama kamu gitu? Belum sempat ke situ. Oh belum? Waduh. Kalau aku jadi kamu nanti kalau aku bikin kamu juga punya anak dari kamu gimana gitu? Belum. Ini karena aku podcastnya Jak Bali nggak main-main pertanyaan soal bro ya. Sorry ya. Selama 1 bulan nih pernah halo tiduran nggak? Nggak. Karena kan kita tinggalkan terpisahkan sebelum nikah juga. Oh belum nikah terpisah. Setelah nikah pun sebenarnya ya. Nah, ini bahas nanti aja. Ini bahas yang masih pendekatan ya. Iya. Jadi selama pendekatan itu ya sekedar main, ajak main. Yang pulang ke kosan, dia pulang ke rumah. Gitu aja. Oh mainnya kemana? Ke tempat makan gitu. Makan paling keluar makan karena dia udah hamil kan nggak boleh keluar juga malam. Oh iya. Nah kemudian setelah PDKT itu akhirnya sama-sama lah udah kenal itu akhirnya nikah. Berarti setelah nikah kamu tinggal di mana waktu itu? Di rumah yang di Renon. Oh di Renon. Oh terus? Jadi dan ini nih yang bikin keluarga kita kecewa banget. Pas prosesi pernikahan. Prosesi pernikahan? Ya. Gimana itu? Jadi resepsinya atau pacarannya? Pacaran. Langsung dalam 1 hari itu. Oh, 1 hari doang? Ya. Oh, jadi gimana? Seperti apa yang mereka sudah janjikan, kita bakalan membuat acara besar-besaran. Karena kan Tiang sebelum nikah juga udah bilang, Tiang pengen nikah seumur hidup hanya sekali. Oke. Jadi tolong. Ada di situ udah pokoknya intinya kita udah kesepakatan nih dari kedua belah pihak kan kita oke gitu kan. Kita pokoknya itu bulan November dan keluargaku bapak sama kakak dari Lampung datang ke Bali. Dan bapak itu sangat excited sih karena Tiang kan anak bungsu. Iya. Jadi bapak tuh sangat berharap anaknya tuh bahagia gitu kan. Jadi dengan tua rentanya dia datang ke Bali dan nggak berani naik pesawat, dia naik bis dari Lampung. Itu perjalanan 2 hari 2 malam. Wih, naik bis sampai ya? Ya. Saking ibaratnya pengen menyaksikan anak bungsunya ini nikah.
Datang ke Bali, itu kita dibawalah ke desanya di Buleleng, di Kubu Tambahan. Kubu Tambahan, tempat bandara Buleleng ini. Kubu Tambahan kecamatannya. Oh, kecamatannya. Desanya ke Desa Tambakan. Oh, Tambakan. Ya, Desa Tambakan itu udah perbatasan sama Catur. Jadi kalau ke sana dikit udah Kintamani. Oh, berarti jalannya gini. Ya. Di situ tiang bapak kandung sama kakak yang dari Lampung dibawa ke sana. Kalau ibu sama bapak kan nyusul pas hari H. Jadi tiang dibawa ke sana. Kita tidak pernah punya pikiran negatif ya, karena kita udah dibawa ke sana berarti berarti bener kita prosesnya nyentana gitu, nikahnya secara sentana gitu kan. Udah itu pas hari H ternyata tidak dilakukan secara sentana. Maksudnya? Dan itu sangat mengagetkan. Tiba-tiba bendesanya bilang, di sini kalau ada anak cowok yang meminta anak cewek dari desa sini harus membayar ibaratnya kayak bisa dibilang kayak denda adat gitu ya. Jadi harus memberikan 1 ekor sapi untuk desa. Bapak kaget karena dari awal taunya kan nyentane. Bapak bilang dong katanya, loh kan di sini statusnya anak saya diminta, kenapa harus membayar itu? Nah dari pihak sana dengan ya mungkin nggak ada keterbukaan sama desanya atau gimana, jadi memutuskan untuk iya di sini adatnya seperti itu, jadi nanti untuk masalah biaya segala macam yang biaya denda dari adat itu nanti dibayarkan oleh pihak perempuan. Nah, berarti kan di situ kan otomatis bro yang prosesinya minta si cewek berarti ya. Nah dari situ dan keluarga kita nggak mungkin dong membatalkan acara yang sudah berjalan gitu loh. Jadi Tiang juga udah berpikir ya udahlah kita jalanin aja, semoga kedepannya baik-baik aja gitu kan. Toh nantinya Tiang juga tinggalnya di rumah itu, otomatis kan Tiang yang udah diminta ke keluarga itu. Ya. Proses yang katanya prosesi dibuat besar-besaran juga ala kadarnya aja. Terus udah selesai, kita pulanglah ke Denpasar. Pulang ke Denpasar, Tiang tidak diizinkan untuk tinggal di rumah awalnya. Siapa yang nggak ngizinin? Mamanya. Oh, dia mamanya nih tinggal katanya dia di Lampung. Tapi kan posisinya di luar Bali. Di luar kota. Jadi dia tugas kayak sering bolak-balik. Oh gitu. Itu baru hari keberapa bro nggak dikasih tinggal? Baru kita pulang. Kita pulang 3 hari di kampung, pulang ke Denpasar. Pulang ke Denpasar, Tiang emang posisinya masih di kosan karena nungguin bapak Tiang pulang dulu kan. Tiang nganterin dulu bapak pulang ke Lampung. Baru Tiang niatnya mau pindahan ke rumah. Nah, tapi dari situ Tiang kan langsung nanya ini nanti Tiang gimana nih? Oh, sementara tuh dia tinggal di kosan dulu ya katanya. Soalnya ada ipar yang masih tinggal di situ. Gitu katanya? Ya. Sebagai alasan iparnya masih di situ. Sedangkan harusnya iparnya itu kan nikah keluar, tapi diminta untuk tinggal di rumahnya. Yang harusnya Tiang yang nyentana harusnya utamakan, tapi enggak. Terus Tiang kan bilang, "Loh, kok gini? Gimana ceritanya gitu? Kita baru nikah loh, masa suruh pisah rumah? Apa kata orang?" Tak gitu kan. Tiang udah sempet langsung ngomong ke ayahnya, karena Tiang berpikir ayahnya itu orang yang berpendidikan ya. Oh ya, kepala dinas. Dan dia sarjana hukum. Oh iya, apalagi sarjana hukum. Makanya sorry, alasannya dia nggak ngasih tinggal di rumah, kamu nggak nanya kenapa gitu? Karena masih ada kakaknya. Iparnya? Ya. Emang kenapa? Emang kamar dikit di sana gitu? Ada 4 kamar. Oh, kamu nggak nanya gitu kan? Udah. Jadi terus apa alasannya? Tak bilangin gitu dah. Kalau memang intinya nunggu nanti bulan depan kakaknya ini pindah keluar dari rumah, baru nanti kamu kesini. Oke, akhirnya kamu mau di kos. Sama terus, istri? Enggak. Oh sendiri. enggak.
Yang istrimu waktu itu nggak minta tinggal di kos juga nggak, atau nggak nyuruh kamu dia terlalu nurut sama mamahnya. Jadi di situ Tiang udah ngejelasin tuh sama ayahnya. Tiang bilang, kalau memang pernikahan ini nggak mau diterusin, nggak usah diterusin. Kapan tuh? Waktu kamu nggak disuruh? Setelah nikah. Oke. Kalau memang nggak mau diterusin, jangan diterusin. Yang penting anakmu sudah ada status dinikahin secara adat. Biar intinya orang udah tahu semuanya kan. Anaknya udah ada yang nikahin gitu loh. Sebelum nantinya semua terlambat pas surat-surat udah diurus. Oke. Kalau misalnya kita udah mengajukan pembuatan akte, itu kan lebih ribet. Iya. Dan tiba-tiba tuh mereka yaudah kamu tinggal di rumah. Oke. Nah, tinggal di rumah tapi kita kamar terpisah. Tinggal bareng pisah ranjang gitu. Aduh, nikah. Waduh. Jadi di situ Yang cewek nggak mau nyuruh kamu? dia nggak berani. Ya ibaratnya aktivitas sehari-hari bareng, cuma pas tidurnya aja dipisah. Tidur aja dipisah. Karena dia ibaratnya apa ya dibilang ya terlalu nurut sama mamanya. Jangankan anaknya ya, suaminya aja lebih nurut sama dia. Oke. Suami takut istri berarti itu. Galak berarti mamanya itu. Nggak kelihatan sih. Karena orang Bali yang jelas ya kan? Hindu ya? Hindu. Oke, siap. Nah dari situ adalah jalanin aja. Tak jalanin. Berkasta orang? Oh enggak, orang biasa. Oke. Setelah itu tinggal berapa minggu ayahnya langsung nyuruh untuk ngurus akte pernikahan. Siapa nyuruh? Ayahnya. Oke. Diuruslah akte pernikahan, tapi kebetulan Tiang kakaknya nggak kakak sendiri. Jadi Tiang diikutkan ke kakak mereka. Tiang dijadikan menantu di kakak itu. Nah udah itu akte sudah jadi tuh. Iya. Udah terbit, otomatis status Tiang di KTP sudah berubah menjadi menikah. Oke. Nah terus itu anaknya lahir. Kita nikah bulan November 2024. Ya, tanggal 13. Bulan 1. Pas pilkadanya itu berarti ya. Bulan 1 tanggal 1. Pas tahun baru anaknya lahir. Nah, anaknya lahir dirawatlah di rumah sakit kan karena bayinya kuning. Jadi pasti cewek lahir ya? Cewek. Nah, aku sebelum nanya udah tahu gitu. Nah, bayinya itu ditinggal dulu di rumah sakit dirawat seminggu. Udah itu dibawa pulang. Dari situ Tiang yang ngurusin. Pagi Tiang harus bangun pagi, jemur bayinya dulu, mandiin sebelum Tiang berangkat kerja, beresin semua. Memang kita disediain pembantu, tapi pembantu itu ya untuk membantu kegiatan istri, bukan ngayahin Tiang. Kan ada tuh beberapa yang ikut campur dalam konteks ini. Oh ya, di kolom komentar itu atau ada yang sampai dia sampai bikin video. Oh, dia bilang gimana? Udah intinya dikasih pembantu. Mereka menentang keras, katanya dia udah ada kontekan sama keluarga cewek. Dibilang katanya Tiang di sana udah dikasih tempat tinggal enak, dimanjain, disediain pembantu. Jangan kan kok pembantunya ibaratnya mau masakin ya. Tiang nyuci baju aja disuruh ngelondri. Terus fungsi pembantunya itu ngapain aja dia di sana? Ngurusin anaknya. Oh, ngurusin anaknya, ngempu. Sama beres-beres aja. Bukan ngempu, kalau ngempu Tiang justru ngempunya bro, ngempu. Jadi sebelum Tiang berangkat kerja, Tiang udah mandiin si bayi. Intinya udah beres lah. Tinggal kerja. Pulang mau sampai apapun Tiang kerja, malam masih begadang. Oh iya, aku kan pernah punya anak kecil gitu, wih. Nangis gitu kan dia kan. Jadi istri Tiang ya bisa dibilang kalau malam ya kadang bangun kadang enggak, jadi lebih seringan Tiang yang begadang gitu. Sesayang itu Tiang sama anak itu, karena Tiang nggak pernah berpikir untuk bakalan dibeginikan gitu kan. Jadi Tiang benar-benar jalani dengan tulus untuk keluarga itu. Nah setelah anaknya lahir, tiba-tiba ayahnya nyuruh untuk membuatkan akte si anak. Nah jadi akte itu diproses,
Karena kan sekarang pembuatan akte itu kan hanya bisa diajukan oleh kepala keluarga. Ya, Sedangkan ya. kepala keluarganya itu kan ayahnya. Tiang cuma ngisi data, dan itu sebelum Tiang keluar dari rumah sih sebenarnya. Jadi untuk permasalahan Tiang bisa jadi ketondong itu hal sepele sebenarnya. Apa? Perkara Tiang disuruh pindah rumah. Aduh, gimana awal mulanya itu? Nah, jadi kan si bayi udah Setelah masuk umur 2 bulan. berapa itu bayi? 2 bulan. Berapa? 2 bulan. 2 bulan. 1 bulan lebih, 1 bulan. Oh, baru 1 bulan itu. Oke. Bulan Februari, Bu. Dari Januari ke Februari kan baru 1 bulan lebih. Belum genap 2 bulan. Oke, gitu. Belum genap 2 bulan. Mamanya tuh tiba-tiba bilang, karena kan dia ada ngerenovasi rumah yang di Akasia. Nah, jadi dia ada sewa tanah yang jangka panjang di Akasia. Dibuatkan rumah semacam rumah kosan. Oke. Jadi nanti kakak ipar Tiang juga tinggal di situ, Tiang juga tinggal di situ. Nah, mamahnya bilang, "Tuh deh besok cari hari baik ya," katanya, buat pindahan. Oh iya. Tiang masih berpikir bakalan pindahnya sama anak istri gitu kan. Jadi, oh ya semangat gitu kamu pindah. Dan ternyata pas Tiang tanya nanti pindahnya bareng sama dedeknya kan, enggak, tuh dia duluan katanya. Lah, kenapa gitu katanya? Alasannya rumah yang ditinggalin ini yang mau direnovasi. Tiang udah oke, udah diem dulu kan sebenarnya kan, sambil mikir kan. Terus malamnya diajaklah ngobrol sama mamahnya tentang itu. Jadi apa yang dibilang sama mamanya? Itu masalah nanti tinggal di Akasia itu. Nanti udah disediain kamar di situ, udah dikasih. Tude ibu udah kasih kamar, udah dikasih ya gitu. Tude tinggal di sana tanpa bersama anaknya dan cucunya gitu. Jadi dia udah disediain kamar yang isinya cuma kasur sama lemari. Kalau mau dingin, soalnya di sana nggak bisa pasang AC katanya. Jadi nanti bisa? Beli kipas sendiri. Kok bisa nggak bisa pasang AC? Temboknya bukan beton, jadi kayak yang model Gibson itu ya. Nah jadi bilang suruh beli kipas sendiri kan. Jadi mati udah kayak katanya udah kayak ngekos lagi dong gitu kan. Nah udah itu Tiang jawab, kenapa dia nggak disuruh pindah bareng anak istri? Ya. Jawaban mamanya, kan dedeknya belum ada 3 bulanan. Jadi belum bisa keluar rumah. Oke. Tiang paham masalah itu ya. Tapi rumah ini direnovasi itu nggak mungkin langsung dibongkar total loh. Tiang bisa tidur di mana aja. Bro nanya, si anaknya ibu sama cucunya mau ditinggalin di mana gitu? Masih tetap di situ. Oh di situ? Di rumah situ. Karena kan renovasinya cuma kamar dulu. Nah itu ngapain harus saya keluar kalau? Nah dari situ dah, ibaratnya saya menantang kan. Kenapa harus ini kan? Tiang udah sampai merendahkan diri. Kalau emang nanti kamar ini nggak bisa ditempatin, Tiang bisa tidur di bawah tangga. Karena apa? Karena Tiang saking nggak maunya dipisahin sama anak istri. Tiang udah keburu sayang. Tapi sayang belum, ya namanya kita sayang apalagi udah sering bareng kan. Apalagi Tiang sama anak kecil seneng kan. Jadi kayak udah adalah tumbuh rasa sayang ke mereka gitu kan. Yang penting jangan pisah-pisahin Tiang gitu kan. Dan dulu perjanjian di awal loh, setelah kita nikah kita bakalan tinggal di rumah Tukat Badung gitu kan. Kenapa sekarang harus malah ke Akasia gitu? Nah mamahnya bilang, ya soalnya yang di rumah di Tukat Badung itu udah dikontrak orang 5 tahun. Lah, kenapa dulu bilangnya bulan Februari selesai tak gitu kan? Kok sekarang jadi tambah lagi 5 tahun gitu kan? Nah dari situ bilang lagi, ya kalau emang kayak gitu, kenapa tuh dia pindahnya nggak nunggu nanti setelah dedeknya 3 bulanan? Kita pindah bareng-bareng. Rumah ini lo atas namanya si Komang. Nah si Komang itu adiknya. Adiknya yang cewek? Yang cowok. Yang cowok itu kan. Dia nggak ngizinin kamu tinggal di sini katanya. Lah, sebenarnya keluarga ini tuh gimana sih? Emang nggak ada keterbukaan dari awal? Ya kalau emang kayak gitu,
kenapa dulu suruh tinggal di sini langsung gitu loh. Nah udah itu mamanya kan bilang ya nanti kamu tinggal di Akasia, nanti kalau masalah listrik air kamu bayar bareng-bareng ya sama kak iparnya. Oke nggak masalah, air listrik ya wajar kita yang make. Yang paling ibaratnya mengagetkan tuh yang dan nggak masuk akal, Tiang dimintain uang sewa. Ya walaupun itu nggak seberapa ibaratnya. Uang sewa berapa? Waktu itu dimintain 400.000 sih sebenarnya. Bukan permasalahan apa ya. Tiang udah bilang alasannya dia katanya biar kamu bisa hidup mandiri katanya. Tak tantang lagi dong. Oke, mau ngajarin Tiang untuk hidup mandiri. Itu kalau Tiang tinggalnya bareng anak istri. Tiang rela mau bayar sewa rumah berapapun karena biar Tiang ada rasa tanggung jawab untuk keluarga gitu. Ini posisinya Tiang sendiri loh. Kalau mau ngajarin Tiang mandiri, gak perlu. Tiang sebelum kenal keluarga ini, udah dari zaman dulu Tiang udah hidup sendiri. Di Bali Tiang juga udah sendiri. Mandiri gitu udah lah mandiri. ya. Nah dari situ, dari awal loh, dulu katanya suruh tinggal di ini yang di Tukat Bandung segala macam. Dan jawaban mamahnya yang bikin Tiang sakit hati dan ibaratnya Tiang udah langsung hilang harapan untuk bertahan di rumah itu. Mamanya bilang, kamu mau tinggal di Akasia, mau tinggal di Tukat Bandung, orang si kadeknya nggak mau sama kamu katanya. Kadeknya Istriku. Anaknya, istrinya. Oh, istrinya curhat ke mamanya. Itu nggak tahu. Oh, yang jelas sama bro baik-baik aja. Ya, selama ini baik-baik aja. Mamanya yang bilang seperti itu, katanya nggak mau sama saya. Ntar dulu, sorry ya. Bro tidak pernah sekalipun tidur bareng sama Ya istri. tidur-tiduran biasa. Tidur biasa. Berhubungan pernah? Nggak. Oh karena baru Saya lahir ya, menghargai baru lahir dia ya. Masih Baru lahir masih dan nifas. menjelang lahir itu kan memang sensitif kan. Oke. Berarti nyentuh belum pernah. Oke. Dari situlah. Kayak yang tadinya Tiang masih ada harapan kalau misalnya istri masih bisa bertahan itu kan. Tapi ternyata mamanya yang sendiri yang bilang istri Tiang nggak mau sama Tiang. Terus kamu setelah mamanya bilang itu kamu nggak konfirmasi ke istrimu? Percuma. Hah? Karena apa? Kok percuma kan siapa tahu mamanya ngarang gitu kan? Nggak bakalan bisa karena anaknya itu terlalu nurut sama mamanya. Oh gitu. Jadi ayahnya sempat bilang katanya si istri Tiang tuh udah ditanyain katanya, kalau kamu ikut today silakan. Oh, tapi ya kalau mau ke today silakan, tapi yang anaknya nggak mau. Ya. Oke. Ya karena Tiang juga sadar gini, hubungan Tiang ini kan bukan didasarin dengan perasaan atau cinta atau pacaran yang benar gitulah ya. Tiang sangat mewajarkan kalau istri Tiang nggak mau ikut dengan Tiang karena apa? Kita baru kenal. Ya. Nah dari situ mamanya bilang katanya mamah nggak mau maksain perasaan anak. Anak mama nggak mau sama Today, terus mama bisa bilang apa? Tiang tentang dong. Kenapa bilang nggak mau maksain perasaan anak? Sedangkan dulu anaknya mama kalau nggak dipaksa nikah sama Today nggak bakalan mau. Dia mau nikah sama orang yang dikenal. Masuk akal nggak? Ya. Kalau dia nggak dipaksa sama mamanya untuk nikah sama Tiang, masuk akal kan? Dari situ aja udah kelihatan. Mungkin emang sekarang mama maksa juga dia untuk nggak mau ikut sama Tiang, tak gitu kan? Dia selalu kayak gitu. Terus akhirnya kalau bro diusir gitu sama dia atau gimana? Kalau untuk pengusiran secara terang-terangan sih enggak. Cuman Tiang sebagai laki-laki adalah harga dirinya. Ibaratnya kita udah disuruh pindah dari rumah situ, dimintain uang sewa, dimintain biaya listrik segala macam, otomatis masa iya sih kita mau nurut aja. Terus? Ya lebih baik Tiang ngekos, nyari kosan yang deket dari tempat kerja kan. Apa yang bro bilang sama mamanya dan istrinya bro? Kalau Tiang sebelum pergi belum pernah ibaratnya sampai ngomong sama istri ya, lebih debatnya sama mamanya. Karena kan dari awal kan yang punya rencana ini kan mamanya sama Tiang kan. Tiang udah bilang, Tiang di sini udah berkorban banyak loh mah. Status Tiang lo udah berkorban, udah Tiang korbanin buat
nutupin aib keluarga ini gitu kan. Ya mama nggak bisa apa-apa, mama nggak mau maksain perasaan anak, selalu itu yang jadi alasan. Terus karena mentok di sana, bro akhirnya bilang ke mamanya saya keluar gitu Ya, atau gimana? saya pergi, ibaratnya kalau itu Tiang ini aja nyari kosan aja. Oh kamu bilang gitu aja? Ya, sempat mamanya mau ngasih gini, mamanya nawarin, kalau mama mau ngasih kamu bekal, kamu mau terima nggak? Oh dia bilang gitu? Ya. Tiang udah saking Berapa dia gini? sakitnya, tak tanyain dong, mama mau ngasih berapa? Wajar nggak Tiang kayak gitu? Ya, karena wajar, apa? wajar. Udah banyak banget loh Tiang korbanin. Iya. Sampai keluarga ibaratnya menanggung malu karena taunya kan Tiang yang ngehamilin si anak itu. Publik taunya Tiang yang ngehamilin. Iya. Nah dari situ nih mamanya bilang, mama nggak bisa ngasih banyak-banyak katanya. Berapa dia bilang? Nggak menyebutkan nominal, cuma ya nanti bisa kamu cari untuk bayar kosan. Oh cuman bilang segitu aja? Ya untuk kamu tinggal. Akhirnya dikasih? Sempat mau dikasih tapi dia nggak mau terima. Maksudnya siapa yang nggak mau terima? Dia nggak mau nerima lah. Oh, masa bro harga nggak mau diri terima. masa harga diri dia mau dikasih segitu aja kan. Nah dari situ mamanya bilang, oh sempat mau dikasih amplop atau ya, duit gitu? amplop Sudah dibungkus. Sudah dibungkus? Bilang Belum lihat? belum. Jadi mamanya tuh bilang katanya, mama nggak bisa ngasih banyak-banyak karena mama habis dirugikan sama orang. Oh habis ditipu gitu alasannya? Ya alasannya habis ditipu karena uangnya dibawa kabur. Kurang lebih pas itu bilang kalau nggak salah 400 juta. Dan itu hasil dari jual beli besi bekas. Oke. Kita nggak tahu ya besi apa yang dijual gitu kan. Karena kan kita tahunya dia di dinas perhubungan ya, nggak tahu lah. Kalau memang emang itu kayak uang legal, kenapa nggak dituntut? Kenapa nggak dicari orang itu gitu? Nah dari situ ya udahlah, tak pikir udah itu Tiang langsung kemas itu tengah malam. Bro? Hampir jam 12 ya Bu. Jam 12 malam keluar? Ya sekitar jam setengah 12-an, jam 11-an. Tiang langsung nelpon temen Tiang, jemput Tiang sekarang. Tiang ngemasin baju, mereka nggak ada sama sekali untuk menghalangi gitu. Ada sama sekali. Istri Tiang datang bawa uang yang mamanya kasih. Dia pesan, terima aja, ini uang dari mama katanya. kamu sempat pegang? Nggak perlu, uang segitu nggak perlu. Tiang masih bisa cari uang sendiri gitu. Perkiraan bro berapa itu isinya? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak, karena nggak lihat ya. Nggak lihat sama sekali. Nah dari situ dah Tiang keluar rumah, Tiang pamitan sama ayahnya, dan nggak ada ibaratnya kayak ini udah malam lu atau apa, besok aja gitu. Nggak ada sama sekali. Barang Tiang diambil sama teman Tiang pergi. Tiang langsung semuanya pulang. Langsung bawa barang? Enggak sih sebagian. Tiang langsung nelfon. Oh nggak semua langsung ya waktu itu ya. Jadi Tiang nelpon ibu, Tiang mau pulang. Tengah malam Tiang pulang ke rumah bapak. Kalau Tiang nggak punya, mereka nggak tahu Tiang mau pulang kemana. Karena apa ya? Karena di sini si Tiang udah benar-benar meninggalkan semuanya demi keluarga itu loh. Kalau Tiang nggak punya ibu bapak, Tiang nggak tahu mau kemana. Gila emang ini jam. Ya disitulah Tiang pulang ke rumah ibu bapak kan. Yang tidur di sana untuk beberapa waktu kan, terus selanjutnya Tiang tidur di tempat kerja. Oh akhirnya waktu bro pulang ke rumahnya ibu. Iya, di rumah. Disitulah kayak Tiang juga sampai nggak berani ngomong gitu loh sama keluarga yang di kampung, karena kan bapak Tiang udah tua gitu kan. Oh usia berapa bu kalau boleh tahu? 73. Wih. Tapi namanya masalah kayak gitu kan nggak bisa ya ibaratnya ditutup-tutupin terus. Dengar kapan sebelum lebaran kemarin, seminggu sebelum lebaran, dapat kabar bapak jatuh sakit. Wih. Sampai stroke dia. Wih. Dan hasil scan-nya itu ada penyumbatan saraf otak.
yang pasti dia terlalu memikirkan masalahnya Tiang. Jadi kayak itu ya ibaratnya yang Tiang sesalin gitu loh. Sudah kayak sudah sebegitunya gitu kan keluarga Tiang menerima gitu loh. Apalagi bapak Tiang yang sudah bisa merelakan anaknya menikahi seseorang yang udah hamil gitu kan. Itu kan keputusan berat ya buat orang tua, apalagi buat anak bungsunya gitu kan. Tapi anaknya yang digituin gitu. Jadi kayak sampai sekarang bapak Tiang udah nggak bisa jalan lagi. Cuma ya kalau keadaan udah mulai membaik, tapi kaki udah nggak bisa berfungsi. Sekarang di Lampung masih ya bapaknya? Di Lampung. Yang rawat siapa? Ada kakak. Oh kakak, oke. Nah setelah keluar dari rumah juga Tiang udah pernah ngomong, kalian kan meminta Tiang kan baik-baik gitu loh. Ayolah kita selesaikan baik-baik gitu kan. Oh iya nanti kita atur waktu gitu kan. Nanti ayah datang ke pura katanya kan. Nah pas datang ayahnya cuma sendiri. Katanya mamanya ada tamu di rumah, jadi nggak bisa datang. Tiang langsung bilang dong di situ, lah ini masalahnya nggak bakalan bisa kelar kalau misalnya. Tujuannya ke pura itu untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk mencari titik terang. Titik terang. Ini mau gimana ini gitu. Ya. Oke. Nah di situ kan Tiang bilang tuh masalah ini nggak bakalan bisa selesai kalau misalnya mama nggak ada. Sedangkan yang merencanakan ini semua kan Tiang sama mamahnya. Oke. Kecuali kalau mamanya ibaratnya udah mempercayakan ke ayahnya untuk menyelesaikan. Nah ayahnya bilang ya mama udah bilang katanya kita selesaikan gitu kan. Nah udah ayahnya kan di situ nanyain, today kalau misalnya mau lanjut kita harus berbuat apa, kalau mau pisah kita harus gimana gitu. Nah dari situ Tiang bilang kalau untuk lanjut kemungkinan udah nggak bisa. Karena apa? Mamanya sendiri yang bilang anaknya nggak mau sama Tiang. Terus apa mau dipertahankan gitu kan? Sedangkan hubungan kita aja bukan didasari dengan cinta. Dan anak itu juga bukan anak Tiang gitu kan. Apa yang mau menjadi ibaratnya harapan Tiang itu loh. Masa iya kita mau menjalani sebuah keluarga dengan kebohongan terus gitu kan. Jawaban ayahnya bilang kayak, oh ya berarti jalan terbaiknya pisah ya. Terus ayahnya bilang kalau pisah gimana? Tiang minta kompensasi. Karena apa? Tiang sudah merasa dirugikan segi moral, mental, harkat, martabat Tiang. Tiang sudah ibaratnya mengorbankan semuanya. Ibaratkan nama baik Tiang jadi jelek karena orang taunya kan Tiang yang menghamil anak itu. Status Tiang lajang, nggak bisa kembali lagi. Mau seberapa banyak pun uang mereka nggak bisa nggak ngembaliin status lajang di KTP, bisa nggak? Nggak bisa. Nah di situ ayahnya bilang, ya udah tuh dia minta berapa? Nah Tiang jelaskan lagi sebelumnya, jangan berpikiran Tiang untuk menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan ya. Ini bukan Tiang mau memanfaatkan keadaan, tapi Tiang meminta kompensasi untuk apa yang sudah Tiang lakukan. Karena mamahnya dulu bilang kalau emang mau dilakukan secara sandiwara, dia mau ngasih apa aja yang gitu. Yang minta. Iming-imingnya. Jadi kita kembali ke setelan awal. Seperti itu. Tiang minta 250 juta memang. Tiang rasa itu juga bukan uang yang cukup besar harusnya buat mereka. Karena asetnya di mana-mana. Ya. Terus jawabannya? Dari situ jawaban ayahnya, minta segitu, tapi nggak langsung dijawab. Intinya dia nggak bilang nggak bisa dan nggak bilang dia bisa. Jadi bilang kayak nanti kita pikirkan lagi. Oke. Nanti ayah pikir cari jalan keluarnya. Nanti kita adain pertemuan lagi. Kita buat pernyataan. Setelah itu tak diemin sampai beberapa hari mereka nggak ada konfirmasi apapun. Tiang lagi nge-follow up gimana ya untuk masalah ini. Katanya dia kaget Tiang meminta uang sejumlah itu katanya. Siapa yang kaget? Bapaknya. Terus
ayahnya bilang kirain kamu cuma mau minta 25 juta kan. Di sini status tiang lo ya tak gitu. Yang udah tiang korbankan semuanya, masa cuma mau dihargain 25 juta. Ada itu. Terus ya udah kalau memang mau kayak gitu, jangan salahin tiang. Kalau tiang bakalan speak up ke media, ke publik. Karena apa? Karena tiang pengen membersihkan nama tiang, nama keluarga ibu, bapak di sini, keluarga tiang di kampung. Jadi kan orang taunya tiang yang seperti itu kan, apalagi kan bapak seorang pemangku gitu kan, tercap jelek gitu namanya gara-gara tiang punya anak tiang nggak bisa didik gitu sampai ngambilin anak orang gitu loh. Nah tiang klarifikasi di situ memang, tapi tiang nggak pernah menyebutkan nama atau siapa keluarganya tuh nggak pernah. Dari situ udah mereka udah kayak angkat tangan, nggak pernah ngabarin, nggak pernah. Pernah nggak dia minta jalan tengah today? Gimana kalau segini gitu? Yang sudah menawarkan. Yang udah pernah minta 50%-nya aja dari itu. Dari itu nggak mau juga dia. Dia selalu bilang 50% kan 100-an lah gitu ya. Dari situ udah. Berarti ini keluarga sok kaya berarti ini. Tapi memang ada. Oh emang ada. Tapi mungkin kaya tapi pelit berarti. Kayak yang nge-follow up, bikin klarifikasi, menjelaskan sebuah perjalanan yang tiang alami. Kalau bukan tiang yang melakukan itu, tanpa menyebutkan nama, tempat tinggal atau apapun itu. Nah, selama proses itu berjalan, pernah nggak bro terima duit dari keluarganya dia? Sama sekali. Sama sekali nggak? Komunikasi lah saya. Nggak, maksudnya dari awal bro diajak itu sampai nikah? Nggak. Mamanya selalu bilang, ibaratnya nanti kalau misalnya mau ngajak jalan anak mama, berapapun kamu keluarkan, bilang nanti mama ganti. Tapi sama sekali enggak. Tiang juga nggak mau dong, ibaratnya kayak abis ngajak makan terus Tiang minta ganti kan. Tiang juga punya harga diri dong gitu kan. Jadi yang pikir ya udah itu. Dari situ udah sempat langsung viral kan tuh di media sosial. Iya. Akhirnya setelah itu udah nggak ada kabar, akhirnya bro speak up. Nah terus cerita akhirnya ketemu sama Made yang bikinin bro lagu itu gimana ceritanya? Jadi kan kita adalah salah satu bisa dibilang distributor dari produk nenek moyang. Oh, pantasan mukanya Today ini mulus. Ya. Glowing ya gitu ya. Kita kan bro pakai apa ini? Skincare-nya ini? Skincare-nya kita semua dari nenek moyang. Jadi ini adalah salah satu contoh produk masker yang bisa dipakai untuk di wajah dan di badan. Untuk cowok cocok berarti ya? Cowok cewek. Oke. Nah dan ini kan kandungannya bisa dibeli herbal. di mana bro? Bisa di TikTok Shop ada. TikTok Shop, Shopee ada? Shopee ada. Kalau mau COD bisa nanti. Ini apa ini? Itu hand body. Ini hand body. Body lotion. Ya. Untuk cewek cowok juga bisa. Cewek cowok. Nah terus kalau ini? Ini parfum. Ini Jadi ini parfum yang iniin sama Blimade ada. Oke. Dia reseller atau dia punya produk ini? Dia kerjasama sama nenek moyang. Jadi ini sebenarnya kayak produk luar negeri tapi diproduksi di dalam negeri. Dia kan kerja di Oh iya. Kalau ini untuk minyak kemirinya sih. Ini minyak kemiri. Oke. Ini gentle. Ini sama parfum untuk cowok. Jadi ini ada varian cewek cowoknya. Siap. Ya, dari ini terus yang kan iseng minta nomornya Blimade sama Mboge Intari. Nah, Mboge Intari ini adalah salah satu CEO atau pemilik produk nenek moyang. Nenek moyang, oke. Jadi Mboge Today minta nomornya Blimade dong. Siapa tahu ceritanya Today nanti bisa jadi inspirasi dijadiin lagu gitu kan. Dikasih lah. Sempat beberapa kali sih nggak langsung direspon. Terus pas itu direspon, mungkin pas karena dia lagi sibuk jadi kan belum sempet. Terus dia ngejawab, ditanyain kan gimana emang ininya katanya kisahnya kan. gitu. Kisahnya gini-gini tak akhirnya bro cerita semua gitu. Tak ceritain tuh tiang malam tuh cerita. Di telepon, chat atau lewat chat. Oh, chat aja. Kita malah belum pernah teleponan. Oke. Ya. Cuman dia terinspirasi lewat chat aja berarti dia tuh itu ya. Terus
tak kirimin video Tiang klarifikasi juga kan, seperti apa. Nah dari situ malamnya Tiang cerita, pagi-pagi kaget banget, beliau sudah mengirimkan lagu dan liriknya itu. Wih, Kagetnya. cepat sekali berarti ya. Ya, Gila. jadi Dia emang keluarga musisi, penyanyi atau kurang paham sih kalau Blimade Ade ini adalah seseorang yang sudah menciptakan banyak lagu di Bali. Salah satunya lagu Jengah Berjuang juga. Jengah Berjuang kan ciptaan beliau. Nah dari situ dah, terus Tiang kan masih ragu dengan lagu itu karena Tiang kan bukan penyanyi ya, cuma hobi nyanyi. Tiang langsung minta apa sih pendapat nih sama followers Tiang di TikTok kan. Spill nih lagunya, Tiang dibuatkan lagu sama Blimade Ade, bagusnya dirilis atau enggak, dan baiknya judulnya ini apa. Awalnya kita nggak tahu. Oh gitu. Dan judul Sentana Ketundung itu adalah didapatkan oleh komen-komen dari netizen. Sentana Ketundung gitu. Ya. Oh. Karena kan di situ berarti sebelum rilis video klip itu udah lagunya udah bro. Ya, udah Tiang post. Oh, jadi kayak tapi dengan nadanya dia biasa. si Made Ade. Tiang nyanyiin, Oh, kamu dia yang main nyanyi. gitarin. Oh. Nah, itu kan kayak tuh kan di situ ada lirik yang bekesayangin piana adi dia stuntu sing piana beli memen adine ngusir beli. Nah, dari situ kan memen adine ngusir beli otomatis kan itu dah ketundung. Ya. Dari situ dah terciptalah komen-komen yang saking banyaknya Sentana Ketundung dan akhirnya yang konfirmasikan ke Blimade Ade, yang konfirmasikan ke Boge Intari selaku CEO nenek moyang yang mensupport penuh untuk lagu Sentana Ketundung. Oh iya dah cocok tuh lagu itu judulnya. Oke, terus dibuatkan untuk demonya, musiknya, rekaman selang seminggu langsung bikin video klip, terus rilis di tanggal 7 bulan Juni kemarin. Dan itu pas di hari ulang tahun Tiang juga kan, Tiang rilisin. Dan Astungkare respon dari warga Bali itu sangat luar biasa. Dalam waktu 2 hari sudah tembus 100.000 penonton. Gila ya. Dan sekarang sudah 700 lebih ya? 730-an. Hampir OTW. Setelah podcast ini mungkin naik lagi itu lagunya itu. Berarti itu di post di YouTube-nya Made Ade. Karena Tiang sendiri juga terus belum ada channel. Oh, bro bikin video klip itu kan kelihatan sangat effort sekali itu kan, sangat. Benar. Itu sama keluarga di mana itu? Ibu bapak. Terus ibu bapak ikut, terus kita nyari beberapa model. Oh, sampai bener cewek hamil lu bener? Enggak. Enggak. Bantal dong. Oh gitu. Jadi gini, di video klip itu menceritakan emang kisah Tiang yang alamin gitu. Enggak ada yang berubah. Jadi lebih menjiwai gitu ya. Benar. Dan prosesi pembuatan video klip itu sangat singkat. Mulai dari jam 10, jam 3 kita udah selesai. Karena apa? Karena itu kan emang ya kisah ada skripnya dalam hati gitu kan. Sampai ya videografernya gampang aja udah kita ngikutin aja gitu Nah dari situ seperti yang apa dilihat dari video klip, kayak si istriku suka nyuapin aku, ngelapin keringet, itu semuanya yang terjadi di kehidupan Tiang. Sebenarnya kayak dia tuh udah nggak tahu nyaman atau emang dibuat-buat untuk melengkapi skenario mereka atau nggak tahu, intinya dia nggak pernah ada masalah sama Tiang. Sekarang setelah viral ini, dia kan aku lihat ada pick up juga kan, ya, yang cewek itu klarifikasi. Jadi dia klarifikasi yang tadinya dia minta belas kasihan dari netizen, maunya dia minta belas kasihan, itu malah diucap ya karena dibilang katanya Tiang yang pergi dengan sendiri, nggak ada yang ngusir. Ya oke. Tapi memang secara nggak langsung kan mengusir secara halus sebenarnya itu kan. Itu, tapi mereka tidak pernah merasa mengusir Tiang. Apalagi dengan yang adanya salah satu orang yang ikut campur dalam
masalah ini dia udah dihubungin tuh sama mamahnya, dibilang katanya tuh dia loh di rumah udah dikasih pembantu, udah dikasih tempat tinggal enak, nggak pernah ngasih nafkah. Nah, oke, kalau masalah nafkah Tiang dari awal udah pernah bilang Tiang ini nak lacur bukan nak orang kaya gitu kan. Apalagi statusnya kesepakatannya kan nyentano, harusnya kan yang cewek jadi yang menafkahi dari gitu. Situ udah ibaratnya Tiang udah pernah bilang sama ibu sama bapak Tiang bakalan ngasih istri sekian per bulan ya. Tiang ibu ibaratnya selalu ngingetin nggak perlu lah, ibaratnya kamu di situ statusnya nyentano. Iya, nyentano yang nggak penting perlu. kamu kasih kebutuhan, kalau dia pengen jajan pengen apa kasih dan Nah, dari situ Tiang selalu ibaratnya istri Tiang mau makan apa Tiang sering beliin, kebutuhan bayi pun dari pampers, popok, susu, itu lumayan itu bro. Baju, stroller. Aku punya anak 1-3 bulan itu rata-rata 1,5 juta per bulan loh. Habisin untuk pampers dan lain-lain itu kan. Benar. Dan sampai Tiang tuh bilang ke mamahnya tuh, ke mertua Tiang, masalah nanti biaya 3 bulanan Tiang yang berusaha untuk dananya. Karena apa? Karena di situ Tiang pengen bertanggung jawab sebagai ayahnya, biar dia tuh ngerasa oh ini lo ayahku yang benar, ayahku yang sesungguhnya gitu. Tiang sampai benar-benar kayak ya udah nanti masalah 3 bulanan biar Tiang yang ngurusin gitu. Segitu sayangnya Tiang sama anak itu, biar Tiang ada dibilang biar ada peran gitu di situ. Ya walaupun tiap hari Tiang udah ngurusin si anak itu. Kok bisa bro sampai segitunya punya rasa kayak gitu sama dia? Kan nggak bro berpikir oh itu bukan anak kandungku ngapain gitu? Karena Tiang udah berkomitmen. Tiang sudah mengambil keputusan itu, ya Tiang sebisa mungkin menganggap anak itu sebagai anak Tiang sendiri. Mungkin netizen udah pada tahu lah ibaratnya Tiang sering post sama anak itu gimana sayangnya Tiang kan ke situ. Situlah kayak sampai sekarang pun keluarga mereka padahal simple ya. Akui kesalahan, minta maaf, beres. Tapi sampai sekarang kan dia kan mamanya katanya aku dengar sempat komen ya. Komen di mana dia komen? Di kontennya Bli Madiado. Oh, di konten Madiado. Apa dia komen waktu? Awalnya dia komen katanya dia mungkin mencari udah nge-DM Bli Made tapi nggak dibalas-balas, jadi dia langsung ke komen biar dibacakan. Apa di komennya? Awalnya tuh kayak Made tolong balas dong katanya kan, kamu jangan menganggap apa yang kamu dengar tuh benar katanya, belum tentu yang kamu dengar itu benar, jangan salahin kami kalau kami nanti bakalan cari jalan terbaik. Gitu dia komen? Ya, sampai ada yang bilang katanya mau dipidanakan gitu. Sedangkan kita kan nggak pernah menyebutkan nama, tidak pernah menyebutkan paman mau dipidanakan. Nah, dari situ dia yang papan sendiri yang klarifikasi kan. Dari situ kan ibaratnya gini, Tiang selama ini speak up, klarifikasi, nggak pernah menyebutkan nama atau memajang foto mereka. Jadi orang tuh nggak bakalan ada yang tahu siapa pelaku sebenarnya gitu. Tapi mereka muncul sendiri gitu kan. Bunuh diri namanya itu dah. Dan ada kan itu nggak direspon. Nggak direspon, ada lagi komen dia. Oh, ada lagi komen. Apa dia komen? Made, tolong jawab katanya. Kami mau menyelamatkan orang Bali. Wih, kami mau menyelamatkan orang Bali itu dia bilang. Jadi kita cuma tinggal ngelihat aja sih sebenarnya. Jadi netizen kan yang komen-komen terus katanya dibully ya mamanya? Ya, karena banyak yang komen katanya orang Bali mana bu yang mau diselamatkan, justru ibu nih yang bikin jelek nama orang Bali kan. Udah ditolongin nggak tahu diri. Oh iyalah kayak gitu. Dan sebenarnya yang paling kasihan tuh yang mantan istri yang tuh yang pas speak up tuh benar-benar. Oh iya ya pasti ya. Dia klarifikasi dengan terbukanya menampangkan diri, klarifikasi. Setidaknya kan tutupin lah stiker gitu loh. Oke. Biar orang tuh nggak tahu. Pakai kaca, pakai topi kayak gitu ya.
Enggak sama sekali. Anjay. Bukan tiang apa ya? Berarti benar-benar aduh. Mungkin kalau Apa tiang namanya? Istilah blunder lah. Benar, Blunder parah itu, Banget. Blunder parah. apalagi Aduh, sampai dia aduh, bilang aduh. yang kayak kalian kan tahu kita yang tinggal di situ ya wajar lah kita suruh bayar listrik, bayar air, bayar uang sewa katanya kan. Masa harus keluarga saya lagi katanya. Semua orang ngehujat dong makanya kayak astaga. Tiang cuma diem aja sih kayak ngeliatin komen-komen kadang kasihan cuma mau gimana. Tadinya Tiang masih tidak mau ibaratnya menjelekkan mantan istri Tiang gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin tidak menjelek-jelekkan tapi malah dia menunjukkan kejelekannya sendiri gitu loh. Lain halnya kalau kamu ada sepakat itu sinetron beda cerita Makanya, gitu. kalau emang dari nih ya banyak orang yang bilang katanya oh gara-gara apa namanya dijanjiin ini itu baru mau gitu. Kalau emang dari awal Tiang nikahin itu karena harta warisan, Tiang dari awal udah minta perjanjian hitam di atas putih. Tiang nggak mau dong dirugikan. Kalau emang Tiang tujuannya untuk harta gono gini kan, Tiang nggak mikir sampai segitu. Karena Tiang ya tulus ngejalanin itu semua. Dan sampai sekarang pun udah mulai proses karena kan Tiang mikir mereka yang nggak mau sama Tiang ya udah silakan gugat gitu loh. Dan surat gugatan udah. Terus secara hukum sekarang gimana? Cerai sah? Belum. Oh belum. Proses. Oh. Karena gini kemarin surat gugatan itu datang kita harus sidang pertama di tanggal 25 bulan apa ibu? Bulan Juni. Bulan Juni itu kita harusnya sidang pertama. Yang sebagai tergugat hadir. Tapi dia sebagai penggugat nggak hadir. Yai. Nah, jadi Tiang sebenarnya datang itu bukan untuk kayak mau memperlambat proses ya. Karena Tiang pengen membenarkan apa isi dari gugatan itu gitu loh. Karena isi gugatan itu nggak ada yang benar sama sekali. Karena Tiang selama hidup di sana nggak pernah berbuat masalah. Jadi mungkin mereka bingung kali mau bikin alasan apa yang bisa dijadikan alasan untuk gugatan itu. Jadi isi gugatan itu yang katanya Tiang sering berantem sama istri, Tiang yang selalu mengikut campurkan masalah ke orang tuanya, Tiang yang nggak pernah ngasih nafkah, Tiang yang ngancam-ngancam mereka, itu. Katanya mereka sering ibaratnya ngajak untuk baik-baik, Tiang yang nggak mau, padahal itu semua enggak. Tapi yang pikir-pikir gini loh, ya sudahlah gitu kan, biar cepat beres sudahlah. Tiang memutuskan untuk tidak mau hadir lagi dalam panggilan tersebut. Karena apa? Karena mau secapek apapun kita mencari validasi ke manusia itu nggak ada habisnya. Jadi sekarang Tiang udahlah serahin aja ke Tuhan, juga udah lebih tahu mana yang benar yang salah gitu. Ya. Oke, siap. Oke, paham lah sekarang aku alurnya ya. Gila ini kisah nih. Tumen aku dengar cerita kayak gini loh. Gila. Ini karena viralnya memang karena kisahnya memang mungkin pertama kalinya mungkin ada di Bali atau mungkin sudah ada cuman nggak keluar di media aja ya. Karena setauku karena aku kan orang Bali dari kecil ya. Memang persoalan nyentano ini sensitif. Dan image-nya cowok yang mau nyentano itu memang image-nya ya umumnya di mata orang itu dia mau Turun. Asal yang cewek ini kaya gitu. Artinya biar dia mau asal mau dapat warisan gitulah, itu di image-nya kalau orang nyentano itu. Dan yang terkenal nyentano, nyari sentano itu cewek-cewek di Tabanan biasanya. Tabanan Gianyar juga, tapi nggak banyak kayak di Tabanan sih. Ini di Buleleng berarti ya, di Buleleng jarang. Itu yang tidak diperbolehkan sentano. Ya mungkin
mungkin itu adalah salah satu kebodohan Tiang juga yang tidak mencari tahu terlebih dahulu. Karena Tiang sudah terlalu percaya dengan omongan mereka. Karena kan kita juga udah sering kayak memastikan gitu kan, nggak masalah. Ya. Apalagi kan katanya mereka udah punya sanggah sendiri gitu loh. Iya. Nah dari situ udah ya udahlah. Sekarang Tiang udah fokus saja di usaha. Kan aku lihat di salon itu kerja di salon bro ya. Ya, Stungkaret yang diberi kepercayaan untuk mengelola salah satu salon. Salon apa namanya bro? 99 Salon. 99 Salon, lokasi Di Jalan Gunung Tangkupan Perahu nomor 33 itu di Padang Sambian. Oke, ini sebentar nanti saya mau tester mau semir rambut ya. Ya. Pangtayan host cek Bali cara gamang gitu. Oke. Bagi semeton yang mau ke cowok bisa. Cewek. Oke, langsung bro nangani ya? Ya, bisa. Oh, langsung ngobrol-ngobrol lagi di luar layar lebih seru ceritanya toh. Ya, karena kan selama ini mungkin mereka mendengarkan hanya sebagian cerita. Jadi cuma di sini nih Tiang buka. Wih, baru pertama kali ini. Makanya aku lihat TikTokmu. Ini gimana sih ini cerita sebenarnya gitu. Makanya biar plong ini kan. Makanya bos sampai berapa menit tuh bro? 1,5 jam. Wah, udah? Hah? 1,5. Oh 1,5? Gila. Padahal Gak kerasa ya. Rencananya sejam aja, tapi aku mau dengar utuh sampai kelar itu kan Ya. sebenarnya. Jadi kayak buat kalian sebenarnya nih ya, jangan gara-gara lagu Sentana Ketundung nih yang mau nyentana jadi takut gitu loh. Banyak banget kontroversi tuh. Oh Jadi iya. Gara-gara lagu ini otomatis mindset orang tuh Takut Ya. ketundung. satu pasti aduh kalau aku nyentano nanti takut ketundung kayak Benar. dia. Padahal kan semua kita kan gini. Terciptanya lagu ini adalah Murni untuk atas kita pengalaman bro. pengalaman pribadi dan satu biar bisa menginspirasi seseorang agar kita bisa saling menghargai. Ya, Jadi gitu. mau sentana ataupun tidak itu kita harus wajib saling menghargai. Ini cewek-cewek yang nyari sentano, cewek-cewek Tabanan yang nyari sentano ini yang sentimen pasti Ya. sama bro nih. Gara-gara putu pantare nih, saya makin sulit nyari sentano sekarang nih. Tapi banyak juga yang Tapi bro gini bro, menurut aku nanti siapa tahu ada cewek yang benar-benar ini mau sentano beneran ini gitu. Ya, mau nggak? Kalau memang nanti jodoh Tiang bakalan nyentana lagi, Tiang nyentana lagi. Nanti Baik-baik. Tapi kan kita jadikan pelajaran. oh gitu. sebenarnya. Jadi Karena enggak- ada pengalaman Ya, gitu. Ya. Jadi sebenarnya enggak banyak juga orang yang takut ya. Banyak orang yang tetap Tiang banyak di DM-in sama ibu-ibu no. Ibu. Oh, pastilah. Sini nyentano di rumah ibu aja gitu ya. Iya, benar. Kayak bener-bener kayak sampai ngirimin foto anaknya. Wih, cantik Ini lagi anaknya. cantik, tinggi. Anjay. Mau enggak? Kayak Tiang langsung jawab, "Ampura, Bu. Tiang trauma dikenalin sama orang tuanya, no. Oh. Mendingan Tiang nanti cari sendiri aja gitu." Ya, bener. Kayak enggak 1-2 orang, banyak banget tuh nge-DM. Sini nyentana ke ibu, ada lagi di komen, "Sini nyentana nanti santai." Aduh, langsung flashback dong. Flashback. Langsung. Aduh. Ya flashback kan Ya, Pak, ya, ini ya, kata-kata Kata-kata orang yang mertua nih, gue gitu kan. dulu nih gitu ya. Oke. Sudah, oke. pokoknya buat kalian yang masih buat pencari sentana, pejuang sentana ya intinya nggak perlu takut lah. Ibaratnya kita Siap, kalau siap. kita ada punya niat baik, kita nggak perlu permasalahin masalah itu. Oke. Gitu. Ini murni karena case-nya memang unik kan. Ya. Kalau emang udah dasar cinta dan keluarga berdua udah sepakat ya silakan. Itulah intinya lagu ini tercipta juga atas pengalaman pribadi Tiang sendiri. Siap. Jadi jangan itu, apalagi kan banyak tuh kisah-kisah lain kayak yang matua cerewet, ibu tiri, dan kan nggak semua ibu tiri jahat kan. Ya, Banyak kok ibu tiri yang baik, banyak kok mertua yang baik. Ibaratnya ada lagu yang matua cerewet juga kan nggak memutus kemungkinan kan orang masa iya cewek-cewek nanti jadi takut nikah karena takut punya mertua yang cerewet kan. Oke. Itu jadi kayak kita ambil sisi positifnya aja untuk lagu ini gitu. Siap. Oke, terima kasih. Today
Ya. Putu Gede Ikhwan. Namanya memang Putu Gede Ikhwan dulu apa? Itu nama Bali. Oh, nama Bali dulu. Kalau boleh nggak tahu Boleh. nama asli dulu siapa? Dulu nama aslinya Khairul Ikhwani. Siapa? Khairul Ikhwani. Oh. Jadi itu Oke. tapi ikhwannya tetap tiang ambil. Oh, Ikhwantara, makanya Ikhwantara gitu ya. Kalau- Siap. Jadi itulah setelah tiang pindah agama langsung ganti nama. Tapi ntar mungkin setelah masalah ini beres baru tiang mau ngurus ke pengadilan untuk Ya, merubah nama. Karena kan sekarang masih Sampai di detik data ini nyaman masih nggak pakai jadi nama. Indo? Sungkar. Hmm. Dan sebenarnya tiang selalu dikelilingin orang-orang baik. Cuma Oke. satu aja tuh. Siap. Ruobineda namanya. Oke, suk semua Aji. Bangku berarti Cik nggih. Nggih, suk semua jero mangku sareng Ibu. Suk semua niki sudah mau ngangkat today juga kan artinya tadi diceritakan ada orang Bali yang begitu, ini orang Bali masih banyak yang baik kan gitu modelnya kan gitu. Nggih, pokoknya tetap semangat today, jadikan pelajaran hidup pengalaman berharga sekali itu buat bro ya. Iya. Oke, pokoknya semangat terus, tetap sehat selalu. Kita tutup. Om Santi. Santi, Om.